Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SC Channel semua, kita akan menuju sebuah tempat. Kita akan ketemu dengan pejabat. Saya ingin dapat masukan lah dari sahabat semua ya. Ini kira-kira kalau misalkan nanti saya bisa bertemu dengan Bapak Anies Baswedan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Kira-kira nih sahabat semua, mau titip pertanyaan apa? Nanti insya Allah saya sampaikan kalau saya bisa bertemu ya nanti. Ini ada nih. Dari mana tuh? Dari mana? Dari Pak Gentur Hanafa. Tip salam buat Pak Anies. Semoga Allah memudahkan Bapak untuk memimpin negara ini. Amin. Saya titip pertanyaan dari Bekasi, habis dicalonkan dari Nasdem dan lain-lain, terima aja kali PDIP yang suung, yang penting presiden. Sebenarnya kalau dicalonkan fix itu belum, baru memunculkan 3 opsi, Anies, Andika, dan Ganjar. Memang bacaan politik kita tentu yang dimaksud Nasdem itu sudah ke Anies ya. Karena kan kalau Ganjar berat, dia ada di PDIP ya. Bahkan hari ini pun nampaknya mendadak Rapimnas. Karena kita nggak tahu jadwal-jadwal sebelumnya. Ini luar biasa ya. Ini bisa mengguncang jagat politik Indonesia. Kita tahu hari ini tadi ada live-nya juga. Pak Jokowi pun hadir membuka Rapimnas PDIP. Hari ini pasti sedang berlangsung. Saya kira bacaan politik saya, PDIP akan mempertegas bahwa Ganjar Pranowo ada di PDIP. Kurang lebih begitulah. Apakah nanti bisa akan dipasangkan? Mungkin itu. Ini Ganjar Puan. Kan nggak perlu koalisi ya. Kalau PDIP sudah cukup dengan satu partai saja. Tapi ya paling gandeng PSI mungkin ya nanti. Atau Perindo gitu. Buat meramaikan. Tapi ya seperti yang barusan disampaikan, saya kira Nasdem mungkin dalam 1-2 bulan ke depan akan mengumumkan Anies capres dari Nasdem. Tokoh PKS setelah mengetahui Nasdem kemarin mengeluarkan 3 nama itu, nampaknya dalam 1-2 hari ini juga akan bertemu ya. Tokoh PKS akan bertemu dengan tokoh-tokoh Nasdem, nanti dilanjut dengan bersama dengan tokoh-tokoh dari Partai Demokrat, dan ya mudah-mudahan sih sesuai dugaan yang berkembang di masyarakat kita ya. Anies AHY. Oktober kan selesai ya Pak Anies. Beliau sih tempo hari sempat bilang ya, beliau mau keliling Indonesia. Barangkali mau melihat bagaimana kondisi update Indonesia hari ini. Karena kan kita tahu ya, dengan jabatan sebagai gubernur agak sulit untuk keluar Jakarta karena fokusnya memang menyelesaikan Jakarta. Barangkali tidak ada partai yang mau usung Anies dan PDIP mau usung, maka sebaliknya diterima saja. Ya itu nanti sih kita lihat saja lah ya. Tentu kita berharapnya diusung oleh orang-orang yang senafas, sepemikiran, sevisi, sefikroh. Ada nih Bapak Anies plus Bapak Ridwan Kamil sama dengan menyatukan suara umat Islam. Gimana pendapatnya? Dan menyatukan suara Jawa Barat, Jakarta gitu kali ya. Tapi agak sulit siapa yang ngusung. Kalau misalkan ya sekarang Nasdem diusung oleh Anies, Ridwan Kamil diusung siapa? Kalau oleh Nasdem juga seperti Pilgub kemarin kan Ridwan Kamil naik oleh Nasdem ya salah satunya. Ya nggak mungkin karena tiket Nasdem kan kecil, sekitar 10%-an, kurang malah kalau nggak salah. Ya kita lihat saja nanti. Memang yang punya tiket kan yang diprediksi jalan ya AHY, Demokrat. Ini Demokrat dengan Nasdem gabung pun belum sampai 20%. Nah tambahannya PKS. PKS kan biasa tuh, legowo. Tidak ada calonnya, nggak apa-apa lah. Sama seperti Nasdem toh juga Anies juga bukan orang Nasdem ya, walaupun beliau yang mendirikan Ormas Nasdem. Jadi Pak Anies itu salah satu pendiri Ormas, organisasi masyarakat, Gerakan Nasional Demokrat. Nah kemudian setelah jadi Ormas beberapa lama, akhirnya berubahlah si Ormas itu jadi partai. Tapi ini kita sendiri sebetulnya belum tahu nih, apakah mungkin ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bahkan wawancara eksklusif langsung dengan Pak Anies. Tapi mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Nah, kita lihat sajalah situasinya nanti. Harapannya kita tentu bisa bertemu langsung, menyampaikan tadi tuh pesan-pesan, titipan salam. PKS, Demokrat, Nasdem kalau mau dipilih oleh mayoritas rakyat langsung usung Pak Anies AHY insya Allah. Setuju banget. Itu yang kita dorong dari kemarin tuh ya.
Ayo dong, dipercepat saja lah, nggak usah nunggu tahun depan, nggak usah nunggu bulan-bulan depan. Agar apa? Agar persiapannya menjadi jauh lebih longgar, sehingga bisa mematangkan betul-betul, dan akhirnya kalau persiapannya matang, insya Allah gitu kan, prosesnya juga bisa lebih mudah. Bayangkan kalau yang sudah-sudah tuh pilpres sebelumnya itu selalu mepet. Nah kalau dari rencana saja sudah gagal ya karena waktu yang mepet, itu rencana yang gagal itu sama dengan merencanakan kegagalan ya. Harusnya kita belajar tuh dari proses-proses itu. Mudah-mudahan partai mendengar ya. Nanti kita rancang ya di waktu yang lain untuk kita betul-betul bisa silaturahmi secara lengkap lah, komandan terutama. Dan siapapun yang memang menginginkan kita sama-sama bersilaturahim. Tunggu nanti setelah Oktober. Kalau ini bisa jadi pertemuan dadakan, karena kalau Pak Anies kan sering bilang tuh lebih baik mendadak jadi yang belum ada rencana sebelumnya daripada mendadak batal. Begitu ya. Nah, kita juga di hari yang kemarin tuh belum tahu nih. 24 jam yang lalu kita belum tahu kalau rupanya kita hari ini ada di Jakarta dan akan berencana bertemu pejabat yang tadi kita sebutkan ya. Kemungkinannya salah satunya adalah Pak Anies Baswedan. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.